Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi ya, ini sudah menjelang siang. Hari ini kita akan membahas tentang dua materi. Ya, sebetulnya dua materi ini saling terkait sehingga saya jadi satukan. Sebelum nanti pertemuan ketiga kita membahas tentang tren dan isu etik dalam khususnya dalam keperawatan maternitas ya. Baik, yang pertama kita akan kemarin sudah kita bahas ya tentang sedikit tentang paradigma di pertemuan pertama. Sekarang kita pertemuan kedua yaitu paradigma keperawatan khususnya keperawatan maternitas. Nah, ini kita akan membahas tentang beberapa teori model keperawatan ya yang berhubungan dengan teori model keperawatan maternitas ya. Nah, ini ya, mungkin jenengan sudah mengenal ya ketika di KDM kemarin ada tentang teori model keperawatan. Nah, banyak sekali teori model keperawatan. Bisa ada Kolkaba, ada Roy, kemudian King dan sebagainya macamnya. Semuanya itu teori-teori tersebut ada dalam ranah keperawatan. Sebenarnya tidak ada batasan ya, batasan yang membuat sebetulnya kita sendiri. Cuma karena beliau-beliau ini biasanya spesifik pada pengkajian tertentu, terutama pada ini ya, biasanya pada komunitas. Nah, maka itu biasanya teori ini loh pendekatannya digunakan untuk maternitas, anak atau KMB. Sebetulnya nggak ada batasan seperti itu sebetulnya ya. Nah, di sini kita akan membahas atau ini ya berdiskusi tentang beberapa teori yang berhubungan dengan keperawatan maternitas. Sebetulnya banyak semua bisa, sebetulnya Kolkaba bisa karena nyeri, ya. Tetapi di sini kita pakai dua dulu ya. Jadi di sini teori model dalam keperawatan. Nah ini ya ada Ramona T. Mercer. Nah ini adalah ibunya keperawatan ya. Di sini ada Ramona T. Mercer. Keperawatan maternitas maksud saya ya, ini ada tentang peran ibu ya. Ini sama dengan yang kita bahas kemarin tentang keperawatan maternitas. Di paradigmanya kita bukan hanya seorang perempuan saja ya, tetapi perempuan, kemudian pasangannya, keluarga dan lingkungan. Jadi tetap kita kalau dulu hanya ibu, tok bayi, tok. Nah, untuk ini pendekatan ini sebetulnya sudah ini ya sesuai dengan paradigma keperawatan modern yang sekarang kita anut. Jadi nggak hanya ngurusi ibu sama bayi, keluarganya juga harus disiapkan, pasangannya juga disiapkan, sistem yang mendukung di dalamnya semuanya juga harus disiapkan. Nah ini ya. Yang pengkajian tentang peran ibu, apa saja yang menjadi domain atau pertimbangan peran ibu dalam mempersiapkan persalinan ya, karena persalinan ini adalah hal yang unik sekali, yaitu usia pertama melahirkan. Ya, ada yang sudah menikah umur 20 tahun, usia pertama melahirkannya 30 tahun, atau habis menikah langsung melahirkan, maksudnya dalam arti habis menikah langsung 1 tahun sudah punya anak. Nah, itu pengalamannya sangat berbeda. Pengalaman melahirkan. Nah, ada yang melahirkan anak pertama itu hebohnya minta ampun, kalau anak kedua, ketiga, dan seterusnya sudah lebih prepare. Tapi tetap kemarin sudah kita bahas bahwa setiap proses kehamilan, walaupun dengan ibu yang sama, nah itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan nggak selalu sama. Dulu mungkin anak pertama biasa aja, nah anak kedua sampai pingsan-pingsan, nggak bisa kita mengatakan itu adalah suatu psikologis tersendiri pada ibunya, belum tentu, karena mungkin itu memang setiap kondisi hormon pada ibu setiap kehamilan juga akan berbeda ya. Terus kemudian awal pemisahan dari bayi. Nah, maka dari itu yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau yang terbaru bonding, sistem bonding antara ibu dan anak itu dan bayinya itu sudah diberikan ketika bayinya lahir langsung disusui, atau kita mengenalnya dengan inisiasi dini. Jadi ketika lahir keluar belum dipotong tali pusatnya, langsung diberikan ibu untuk disusui. Jadi anaknya harus langsung mencari puting ibu untuk menyusu. Tidak tahu dia hanya kelamut-kelamut atau seperti apa, tetapi paling tidak ibu bayi akan dikenalkan dengan
ibu pada awal pertama dia adaptasi dari intrauteri ke ekstrauteri itu. Nah, terus kemudian stres sosial maupun stres sosial support di sini ya. Jadi sebisa mungkin karena psikologis ibu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Ingat ya, bayi itu bisa dari 0 bulan itu dari kandungan sudah bisa merekam apa yang terjadi dan itu biasanya akan tampak ketika bayi dewasa. Nah, itu si anaknya itu dewasa. Nah, jadi stres sosial, kemudian social support-nya dalam menghadapi seperti itu seperti apa, stres itu seperti apa juga akan mempengaruhi bagaimana ibu mengalami proses kehamilan sampai melahirkan. Ciri-ciri kepribadian, nah ini ada orang yang cuek ya, hamil santai aja ya, tapi otomatis di sini kita berperan, jangan sampai kecuekannya akan membahayakan dia dan bayinya. Nah itu ya, Mama contoh, saya nggak masalah tuh pakai high heel walaupun nggak jatuh, nah tetap saja kita memberikan pendekatan agar karena kondisi ibu hamil itu poros tubuhnya berubah, Bu, berat ini ya titik beratnya juga berubah, nah akan lebih beresiko jika jenengan menggunakan high heel, apalagi yang 15 cm, nah seperti itu, apalagi yang ujungnya belakangnya bukan wedges ya, kalau wedges kan lebih aman, kalau high heel yang nggak wedges itu kan mengerikan ya, itu nggak bisa dibahas ya. Terus kemudian konsep diri, ya ada yang ini ya konsep diri ini bisa berubah ketika ibu hamil. Ada yang menganggap ibu hamil dia itu menjadi lebih indah, lebih menarik, atau dia lebih menyukai dirinya ketika hamil. Nah ada juga yang dia merasa minder, harga dirinya rendah, atau seperti apa ketika dia mengalami kehamilan. Apalagi ketika terjadi kehamilan, terjadi bukan hanya perubahan fisik, tetapi mungkin bukan physically aja, tapi mungkin di wajahnya ada jerawat. Kemarin yang saya bahas ya, karena memang kadang-kadang terus kemudian banyak flek-flek muncul. Nah, itu sangat tidak semua orang, walaupun dia tahu mungkin nanti setelah saya hamil akan hilang. Nah, tapi tidak semua orang bisa beradaptasi dengan situasi itu dengan baik. Ya. Terus kemudian sikap dari membesarkan anak ini biasanya akan timbul pengalaman dari masa lalu. Bisa dia beradaptasi dari orang tuanya, atau mungkin dia menganggap dulu saya dibesarkan dengan cara ini, saya merasa seperti ini, akan saya rubah cara membesarkannya. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu yang harus kita bahas dalam bagaimana nanti si ibu menjalani kehamilan dan membesarkan maupun merawat babynya. Ini masih Ramona Temerser ya. Ya ini ya. Jadi merupakan suatu kesatuan. Kalau yang dulu ya ini ya, jenengan lihat lingkaran ini di dalamnya ada father of or intimate partner, karena ini beliau Ramona ini dari luar negeri ya, jadi mohon maaf kalau ini nggak saya hapus karena memang jenengan paling ini karena sudah pakem father on it. Jadi kalau di luar negeri nggak selalu pasangan itu menikah ya, dan di sana legal ya, kalau di sini tidak boleh, kalau kita ketimuran tidak boleh, jadi kita tetap menggunakan father ya. Terus ibunya dan bayi itu merupakan satu kesatuan. Ya, terus kemudian di dalamnya, di dalam lingkaran tadi antara ada kesatuan antara ibu, jadi bukan hanya ibu dan bayi saja, bapak juga berperan di sini ya. Terus kemudian ada family dan friend. Nah, ini adalah unsur-unsur yang paling mendukung dalam proses kehamilan ibu ya, dari ini ya, dari ibunya dan bayinya yang mengalami di sini ya. Terus kemudian ayahnya mendukung, family dan friend juga mendukung ya, mendukung ini banyak hal ya, bisa ada memberi support, terus memberi pujian, juga memberi pendidikan kesehatan yang benar, terus kemudian support, terus kemudian menyeting lingkungan, nah seperti itu. Terus community, nah community dan social rights ini lebih banyak dia juga untuk ini. Kalau kita juga harus mencari ini ya, ketika wanita hamil itu resiko apa yang akan terjadi. Nah, community ini juga berperan memberikan akses kesehatan dan akses pelayanan. Ya, mungkin kalau di desa-desa itu banyak yang bisa dibilang termasuk kader. Kader itu di mana, Bu? Kader itu termasuk bisa masuk ke friends, bisa masuk ke community. Nah, seperti contohnya ada kasus-kasus yang pernah terjadi ketika saya
melakukan bimbingan di RSSA ya, ketika itu di sebuah poli. Nah, itu ada sebuah cerita, ini ceritanya sangat unik sekali ya. Nah, itu ada seorang ibu hamil dari suatu tempat ya, saya nggak akan membahas dari mana, dirujuk. Yang jelas dari luar Malang, karena dia dirujuk sampai ke RSSA. Kenapa beliaunya dirujuk? Nah, dia ternyata membawa KTP, dilihat ini ya, dilihat membawa KTP itu usianya 40 tahun. 40 tahun itu high risiko pregnancy ya. Dia sudah gagal KB, intinya dia gagal KB, dia tidak menginginkan, sebetulnya dia sudah menggunakan kontrasepsi untuk menghentikan karena anaknya juga sudah besar-besar, tetapi kontrasepsi itu ada nilai kegagalannya berapa 0,00 berapa persen. Jadi menjenengan nanti kalau di KB jangan sampai memberi janji-janji memberi PHP ya ini pasti, dan karena kontrasepsi paling mantap pun itu juga bisa saja mengalami kegagalan. Ingat, anak itu termasuk rezeki. Nah, rezeki itu yang mengatur adalah Tuhan. Jadi walaupun kita sudah berusaha, kalau umpama memang Tuhan menginginkan ada tambahan putra, nah itu juga tidak bisa. Nah, bagaimana peran perawat di sini? Nah, di situ akhirnya dia masuk ke poli. Nah, itu sampai sebetulnya ternyata si pasien itu maaf tadi di kartu menuju saja usianya 40. Nah, terus dilihat KTP-nya karena dia BPJS terus dilihat sama dokternya. Ketika di KTP-nya dilihat, ini kartu menuju sehatnya ini kok usianya 40. Lah, di kakak ini kok di KTP-nya kok kalau diusiakan itu kok sudah 52. Nah, ini akhirnya dokternya tanya ke keluarganya, kebetulan si ibu tadi diantarkan keluarganya, bukan diantar bidannya yang ngucuk ya. Terus, Bu, ini usianya benar gimana? Nah, keluarganya itu bilang, dokter, ngapunten, mohon maaf, ini sebetulnya yang usianya benar itu ada di KTP 52 tahun. Bayangkan ibu dengan usia 52 tahun dia hamil anak ketiga kalau nggak salah itu ya. Terus kebetulan terus dokternya karena ibunya takut marah dan takut laporan di dinas itu dimarahi, digagal program karena seperti ini, akhirnya sama bidannya itu ditulis 40 tahun. Nah, seperti itu. Padahal beratnya ibunya itu 52 tahun. Nah, apa yang dikatakan dokternya sama perawatnya saat itu? Ada perawatnya, ada bidannya. Loh, kenapa harus takut, Bu? Nggak masalah. Sekarang yang penting jenengan mau berobat. Ya, kalau zaman dulu, loh Bu, usia sama ini kok menteng aja, bla 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 bla. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan, mau apa lagi? Nah, kita harus memberikan support pada ibunya. Ingat ya, kehamilan itu bukan sesuatu yang kadang sudah KB, sudah nggak direncanakan. Nah, itu kadang-kadang kebobolan, dan kebobolan itu kadang-kadang bukan mau ibunya. Nah, maka dari itu kita harus, kalau sudah terjadi kehamilan, apa yang kita lakukan? Kita harus memberi support supaya bayi yang dilahirkan dan ibunya selamat. Juga dengan keluarganya. Kadang karena keluarga seperti itu kan, kadang juga kaget karena dia sudah melakukan KB, terus kok tidak bisa, kok tetap bobol aja. Nah, itu tetap harus kita beli support. Nah, ini adalah tugas community dan sosial lain. Jangan membelikan doktrin atau memberikan judgement loh. Wah, jenengan ini kalau sudah umur segini, gini. Kadang-kadang dia sudah berusaha ya, Robun. Jadi gimana? Nah, itu tugas perawat. Nah, ada lagi satu kasus yang seperti itu. Ini yang di RSSA. Nah, terus kemudian ada teman sejawat saya juga cerita, dia dari daerah yang sama dengan pasien, cuma berbeda kecamatan. Nah, itu menceritakan pengalamannya. Ada juga ibu yang seperti itu, tetapi dia tidak sampai dirujuk. Ya, tapi tidak sampai dirujuk. Dan di sana bidannya itu enggak apa-apa, Bu, jenengan usia, kalau itu usianya waktu itu, yang ini 52 tahun, yang itu 50 tahun. Kasusnya hampir sama, tapi KB-nya berbeda. Nah, kalau yang tadi itu anak ketiga, ini anak kelima, kan sudah sangat berisiko sekali, usia 50, kemudian anak kelima, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh bidannya? Bidannya, sudah Bu, enggak apa-apa, tenang aja, santai Bu. Sekarang kita sudah banyak kok,
dokter-dokternya sudah pinter, jadi terus kemudian rumah sakitnya sudah banyak, nanti jenengan nggak usah khawatir, santai saja Bu, dihadapi kehamilannya dengan santai, disupport, kemudian, nah tetapi apa yang dilakukan bidannya? Bidan ini menggerakkan semua community, RT, RW, kelurahan, kemudian para kader untuk mengawasi ini, ibu ini secara sembunyi-sembunyi supaya ibunya nggak takut. Jadi semua tetangganya itu disetting, Bu, kalau tolong diawasi ibu ini. Nanti kalau ibunya mengalami tanda gejala bahaya kehamilan, tolong langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan diberitahu, Bu, nanti kalau jenengan mengalami ini langsung ke rumah sakit. Tambah redek ibu. Akhirnya semua community-nya ini setting sama bidannya, termasuk di dalamnya RT, RW, nanti mobil siapa, kalau umpama ibu-ibunya tahu-tahu pingsan umpama ini harus gimana, merujuknya gimana, biayanya gimana, kalau nggak ada bidannya harus kemana, nah itu sudah disetting. Dan alhamdulillah sampai ibunya babaran itu dia bisa dipimpin persalinan normal dan tidak mengalami gangguan persalinan. Tapi bagaimana kita tenaga kesehatan ini nyeting, tanpa kalau ibunya tahu kita nyeting seperti itu, ibunya mungkin akan mengalami stres dan sebagainya macamnya. Nah, ini secara diam-diam. Bidannya itu nyeting kader-kadernya, jadi kadernya sering gosip, di situ gosip bukan hanya gosip, sering menanyakan keadaannya, ya seperti biasa, hanya dolan-dolan biasa karena dia berada di kampung ya, tapi di situ kadernya juga berperan mengawasi keadaan ibu itu setiap harinya. Nah, itulah tugas kita sebagai perawat menurut Ramona Demerser. Kita memberikan support sebagai menguatkan sistem keluarga dari ayah, anak, dan bayinya ini supaya menjalani persalinan yang menjalani kehamilan yang nyaman, menyenangkan, persalinan yang aman bagi ibu dan bayinya. Seperti itu. Jadi di sini adalah konteksnya, ya. Ini komponen bayi, ya. Ini setelah ada bayinya, ya. Ini bayi lahir, kita tidak melepaskan begitu saja. Di sini bagaimana kita meningkatkan peran ibu untuk beradaptasi dan memberi perawatan mandiri terhadap bayinya. Karena yang terbaik perawatan bagi bayi adalah ibu. Ya, dari kita lihat temperamen bayi. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu sudah anak kedua, anak ketiga itu sudah hafal sekali. Kalau anak pertama, anak kedua ini belum tentu sama dengan anak pertamanya. Nah, ini ya, kemampuan memberi isyarat. Jadi, ini biasanya ibu-ibu yang sudah kita ajarkan, Bu, kalau bayinya gini itu berarti pipis, kalau bayinya ini berarti BAB. Nah, itu harus diajarkan. Penampilan, karakteristik umum, tanggap, dan status kesehatan. Jadi di sini adalah kita mensupport ibu untuk lebih dekat dengan bayinya, sehingga kalau sudah kita ajarkan sejak kita tangani sejak ANC, diharapkan baby blues itu tidak terjadi. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini gambaran secara lebih lengkap dari gambar ini tadi. Ya, kalau ini tadi secara garis besar, nah ini lebih banyak. Ya, ini jadi perannya dalam Ramona Demerser, ya. Ini apa saja sih? Jadi bukan hanya ini ada bagaimana jenengan bisa baca sendiri dari healthcare facility, terus bagaimana menyiapkan orang tua. Jadi yang ganti popok itu bukan hanya ibunya aja. Terus kemudian membantu ibu menyusui itu bapaknya juga. Terus kemudian ini ya, sampai di mana tempatnya. Terus kemudian kalau umpama anaknya sakit, ibunya harus kemana. Terus kemudian support group, affirmation of mother, family continuity, knowledge of skill. Jadi bagaimana ibunya memberi perawatan pada bayi terhadap dan dirinya sendiri. Nah, itu juga kita ajarkan. Jangan sampai ibunya bingung kayak kemben, umpama seperti itu. Ya. Terus kemudian psychical and social support-nya, ya. Terus kemudian continuity of cultural costume-nya seperti apa. Law ini ya, semuanya ini ya, ini adalah bagian-bagian kecil yang harus disiapkan oleh seorang perawat. Jadi tugas kita walaupun di sini tidak mudah, PHN itu public health nursing ya. Nah, ini peran ayah. Nah, ini peran ayah ini juga sangat penting bagi ibu dan bayinya, ya. Jadi peran ayah bukan di sini bagian mencari nafkah saja, tetapi memberi support. Umpama ibunya capek, nanti ada ya,
terus air susunya sedikit. Nah, ayahnya juga berperan untuk memberikan pijat oksitosin supaya air susunya ibunya lancar. Nah, kalau pijat oksitosin, kalau perawatan payudara itu bisa dilakukan mandiri oleh ibunya. Lek pijat oksitosin itu susah, Rek, karena apa? Harus memijat mastase bagian belakang. Terus piye caranya ibu-ibunya menggerayangi gegernya sendiri kan juga susah. Nah, di sini adalah peran ayah dan orang-orang di sekitarnya, terutama yang dekat sama ibu, yang satu tempat tinggal dengan ibu, juga sangat penting. Umpama ibunya tidur, namanya orang habis melahirkan ya capek, nah itu harus diawasi. Jangan sampai ada kasus seorang bayi meninggal karena tergenjat payudara ibunya. Hati-hati, itu ada kasusnya. Nah, di situ peran, bukan berarti nanti bisa saja nanti ibunya tidur, orang yang terdekatnya memindahkan ke tempat lain anaknya, maksudnya ke tempat lain yang dekat sama ibu, tapi mengurangi risiko tertindih oleh payudara ibu. Ada kasusnya seperti itu ya. Jadi anaknya sampai nggak bisa nafas karena tergenjat payudara ibu, itu ada kasusnya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini juga merupakan gambaran dari logaritmanya teori keperawatannya Ramona Demerzel, terdiri dari mikrosistem. Mikrosistem ini adalah terutama keluarganya ya, terus kemudian mesosistem yang tengah ya, dari sekolah, daycare, parenting, work setting, terus kemudian termasuk di dalam mesosistem ini adalah kalau ibunya kerja atau ibunya di tempat-tempat umum penyediaan ini bilik menyusui ya, itu termasuk di dalamnya. Terus kemudian makrosistem ada transmisi kultural, konsistensinya ya, itu. Nah, ini adalah bagian dari Ramona Demerzel ya, dari antisipatory ya. Jadi kehamilan itu tidak hanya kita bahas ketika ibunya sudah hamil, sudah positif garis merah, garis biru, itu enggak. Tetapi kalau ada pasangan yang mau menikah, nah itu sudah kita berikan pendidikan kesehatan. Nah, kita lakukan pemeriksaan, adakah penyakit keturunan, terus kemudian hamil. Nanti kalau hamil, persiapan hamilnya seperti apa, nutrisinya seperti apa. Jadi jangan sampai terjadi ibunya baru dikasih nutrisi, vitamin setelah periksa ke kita. Ya, kalau periksa ke kita sudah telat 1 bulan, itu berarti usia kandungannya bisa lebih dari 1 bulan atau 3 mingguan ya. Nah, bisa kita ingat sendiri nanti pada perkembangan janin, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, itu 0 sampai 1 bulan di dalam kandungan itu sudah banyak sekali terjadi tumbuh kembang bayi. Bayangkan kalau kita meninggalkan masa-masa itu, ya. Maka dari itu sekarang kan mungkin jenengan masih tahu ya kalau ada namanya ini minuman susu hamil yang emesis. Nah, itu boleh diminum sebelum ibunya mau nikah. Ya, sebelum mau nikah gitu, mau menjenengan 1 bulan lagi mau nikah gitu ya, minum susu itu enggak apa-apa. Nah, masalahnya image di masyarakat gimana disi enggak. Itu untuk persiapan memberi gizi pada ibunya. Jadi sehingga ketika terjadi konsepsi, terjadi fertilisasi, diharapkan oositnya juga bagus. Nah, calon bapaknya juga harus mempersiapkan diri, nutrisi yang bagus, menghindari asap rokok dan sebagainya macamnya. Kalau bisa jangan rokok ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil konsepsinya juga. Jadi antisipatori ini sejak awal ya, terus kemudian formal ini ya, kemudian ini ya proses pembelajaran menjadi ibu. Nah, ini biasanya bagaimana diajari senam hamil, terus gimana perawatan payudara mandiri, kalau pijat oksitosin itu ayahnya atau keluarganya. Nah, kalau informal ini biasanya terbawa dari sistem sosial ya. Terus kemudian personal ini biasanya ini Ibu bisa mencapai setelah antisipatori formal dan informal ini terpenuhi dengan baik, Ibu akan menunjukkan hasil-hasil semua tadi, analisisnya, sintesisnya dari berbagai informasi yang dia dapatkan, budaya yang dia dapatkan, kebiasaan menjadi bagaimana dia menghadapi kehamilan tersebut. Nah, ini Bogono Mother ya. Ini tadi kalau ada 2.
Ya, Ramona T. Mercer itu mempunyai 2 teori keperawatan. Yang pertama adalah ini tadi ya, Mercer original models. Ini ya, yang pertama ini dikeluarkan pada tahun 1960, kemudian direvisi setelah beliau melakukan banyak penelitian menjadi Becoming of Mother. Ya, ini adalah model yang kedua yang sudah direvisi, otomatis beliau sudah melakukan banyak penelitian sehingga dia menunjukkan teori keperawatan yang baru ini. Ya, tetapi sebetulnya 2 teori itu saling terkait. Ini ya, ini memiliki komitmen dan persiapan dalam kehamilan. Jadi umpama udah tahu hamil itu kan waktunya lama. 9 bulan, jangan sampai nanti setelah dia bersalin bingung cari biaya, bingung cari. Nah, itu karena untuk dari proses kehamilan sampai melahirkan itu kan ada waktunya. Nah, di saat itulah orang-orang di sekitarnya, orang tua, dia harus sudah mempersiapkan dirinya menjadi ibu. Jangan sampai setelah melahirkan dia bingung mau ganti popok anaknya gimana caranya. Nah, itu juga bingung ya. Nah, terus kemudian mau memandikan anaknya aja nggak bisa, nah nyeponi anaknya nggak bisa. Nah, itu tugas kita untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, menerima kehamilan, melaksanakan peran sehat secara fisik selama 2 minggu awal kehamilan. Kenapa kita membahas 2 minggu? Kenapa nggak selama? Nah, karena 2 minggu awal kehamilan ini adaptasinya sangat besar ya, karena perubahan hormon sehingga moodi ibunya juga akan moodnya juga berubah, terus sistem tubuhnya juga akan berubah. Mungkin ada hal-hal yang secara drastis akan berubah. Nah, itu harus kita siapkan ibunya. Nanti jenengan trimester pertama 1 bulan sampai 3 bulan ini loh Bu yang akan jenengan hadapi. Jadi jangan khawatir dihadapi, tapi juga jangan terlalu menyepelekan. Kalau ada tanda gejala ini yang jenengan harus kemana. Nah, itu harus kita kondisikan. Nah, ini ya kondisi ibu dalam keadaan normal selama minggu pertama sampai ke minggu keempat kehamilan. Nah, ini kemudian kalau sudah ibu hamil 4 bulan ke atas, nah itu harusnya sudah siap dalam menghadapi kehamilan dan enjoy dengan kehamilannya. Itu tugas siapa? Tugasnya perawat. Nah, kalau tadi ada 2 teori keperawatannya Ibu ini ya, Ramona T. Mercer. Nah, sekarang kita menggunakan teori keperawatan satu lagi. Punyanya Ernestine Wittgenstein ini ya. Nah, ini ada Wittgenstein ini ya. Teori ini kita melihat hampir sama dengan teorinya Ramona T. Mercer, tapi ini lebih ke mengidentifikasikan. Jadi kita mencari kebutuhan khusus. Jadi kalau ibu hamil itu macam-macam, kita cari sesuatu yang spesifik. Apa sih yang menonjol dari kehamilan ibu saat ini, karena bisa saja kehamilan ini ibu kedua, pertama dan kedua itu berbeda. Nah, kita cari identifikasi kebutuhan, terutama kebutuhan khusus yang mengancam kesehatan, terutama di sini adalah yang mengancam kesehatan. Nah, ancaman itulah yang kita koordinasikan, kita kondisikan agar tidak terjadi. Jadi kita cari ibu ini beresiko ini. Nah, bagaimana resiko itu tidak terjadi? Kalaupun terjadi resiko itu, bagaimana penanganannya dengan cepat sehingga tidak membahayakan ibu dan janinnya. Intinya di sini ada teori Ernestine Wittgenstein. Ini adalah di sini. Ya. Ini ya. Ini ya. Jadi sentralnya ini ya, teorinya ya. Ini dari kita yang mencari ya. Yang mencari ini ya, hal-hal yang khusus pada ibu itu, terutama kebutuhan kesehatannya apa sih pada ibu itu yang penting pada saat kehamilan saat ini. Terus kemudian kita cari ininya, bagaimana kita men-setting agar resiko yang terjadinya gangguan pada masa kesehatan pada ibu itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, bagaimana kita penanganannya sehingga kalau itu terjadi kita nggak ketabakan, gampangnya seperti itu, ya, seperti itu. Nah, ini ya ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah agennya, ya. Ini ya agen, terus kemudian resipiennya yaitu perempuan,
keluarganya dan komunitas yang ada di sekitarnya, terus goalnya. Ya, tadi saya katakan kita cari agennya, ya, kita cari dari si ibu kehamilan itu. Kita lihat agennya dari segi filosofi, tujuan, praktek, sampai artnya. Apa sih yang berisiko, terutama yang berisiko pada kesehatan ibu dan bayinya ini nanti. Dari awal kehamilan sampai 3.000 hari usia bayinya. Itu apa aja. Nah, itu sudah kita sudah menentukan sendiri. Ini nanti berisiko ini. Terus bagaimana supaya resiko itu tidak menjadi aktual. Nah, itu adalah goals-nya. Nah, kalau sampai terjadi resiko itu menjadi aktual, mau kita apakan? Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi intinya di sini agak kita bernegatif thinking. Oh, ibu ini nanti kemungkinan akan terjadi ini yang berhubungan dengan kesehatannya. Maka dari itu sebelum itu terjadi kita harus menyetting keluarga, komunitasnya agar tidak terjadi pada kondisi itu. Nah, seperti tadi cerita yang kedua saya ceritakan, nah ibu ini usianya sudah lansia, hamil dengan resiko tinggi. Dia berisiko nanti ada perdarahan, eklamsi, dan semacam-macamnya. Nah, di sini tenaga kesehatannya saat itu bikin itu sudah berpikiran negatif, tapi berpikiran negatif tidak diungkapkan pada ibu dan keluarganya, tetapi dia menyeting komunitas sehingga dia mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal tersebut terjadi pada ibu. Akhirnya oleh komunitas ditindaklanjuti dengan memberi perhatian, tapi secara tidak terang-terangan pada ibunya. Dan alhamdulillah dengan penanganan seperti itu, ibunya nggak tahu, nggak stres, dan tidak terjadi resiko yang sudah digambarkan oleh si tenaga kesehatan lagi. Kalau ibu resiko usia segini hamil itu bakalan ini loh yang terjadi. Nah, gimana supaya nggak terjadi? Dia langsung menyeting lingkungan sehingga dia ternyata akhirnya mendapat goals yang bagus. Apa ibunya walaupun sudah usia HRP tidak terjadi komplikasi kehamilan, dia bisa lahir dengan normal di bidan dengan selamat. Jadi nggak sampai terjadi merujuk. Nah, ini pun bukan berarti dia si tenaga kesehatannya udah nyeting, jadi nggak terus oh ya wes nanti kalau ada apa-apa ya sudah kita rujuk aja. Enggak, dia membuat supaya resiko-resiko ini tidak terjadi pada ibu. Nah, itulah salah satu aplikasi teori keperawatan Ernestine Budgebas itu ya, gitu. Nah, ini ya. Nah, sampai sini saya akhiri untuk teori keperawatan ini tadi ya. Saya lanjutkan pada pengkajian ya. Sebetulnya materinya adalah asuhan keperawatan, tapi paling tidak saya akan mengenalkan pengkajian khusus pada ini keperawatan maternitas ya. Apa yang menjadi hal-hal yang spesial tanpa telur ya pada asuhan keperawatan maternitas. Nah, di sini kenapa saya menggunakan panduan profesi nurse ya. Nah, pengkajian pada semua tingkatan pendidikan itu sebetulnya sama. Pokoknya perawat ya pengkajiannya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada spesifik terus. Oh, kalau S1 itu kecuali pada jiwa. Tapi pada jiwa pengkajiannya sama, cuma diagnosa yang diambil itu ada tingkatannya. Kalau perawat D3 apa, S1 berapa, S2 berapa, terus S2 spesialis itu apa. Itu ada beda, khusus jiwa aja. Kalau yang lain tetap kita holistik ya. Nah, ini nanti jenengan baca. Silakan jenengan baca langsung pada format. Nah, ini ya. Format asuhan keperawatan ini sudah banyak sekali, mungkin jenengan ini ya. Jadi kalau pengkajian mau tingkat pendidikan apa pada perawat itu sama ya. Pada ibu hamil spesifiknya di mana ya? Nah, ini kita jenengan bisa lihat di sini dari pengkajiannya, tanggal itu wajib ditulis ya. Jamnya pengkajian, tempatnya di mana pengkajian. Nah, kemudian identitasnya ini mungkin sama dengan KMP ya, ada nama suami, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, alamat, diagnosa medis. Nah, kalau pada kehamilan ibu hamil ini diagnosanya beda lagi. Nanti akan dibahas di ANC ya. Nanti ada tulisannya P, grafik berapa, terus kemudian P, varietasnya berapa, terus abortusnya berapa, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya.
Keluhan utama, mungkin masih ingat ya, keluhan yang namanya keluhan utama itu yang paling utama. Jadi, umpama ini adalah subjektif, mungkin masih ingat ya, kalau subjektif kita nggak boleh langsung menuliskan, umpama pasien, pasiennya ngeluh itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia itu adalah ini ya, pusing atau sakit kepala. Ya, sakit kepala. Bisa pusing, bisa sakit kepala. Dalam bahasa Inggris ada headache ya. Ya. Itu. Nah, kita nggak bisa langsung menuliskan pasien mengeluh. Kita langsung bahasa Indonesia kan karena kita melakukan pengkajian bahasa Indonesia pusing. Jadi kita harus menulisnya pasien mengeluh (2 ngeluh. Baru kita kasih kurung ngeluhnya itu apa? Pusing atau seperti apa. Nah, itu harus ditulis ya. Umpama contohnya pasien mengeluh lukanya nyeri, umpama ya. Harus ditulis si pasien mengeluh karena dia adalah kita memfarasakan orang lain loh ya. Pasien mengeluh lukanya cekot-cekot, umpama nggak boleh kita langsung nulis pasien mengeluh lukanya nyeri. Ya udah ditulis saja pasien mengeluh cekot-cekot ya. Tapi nanti kita kurung ditulis nyeri. Nah, seperti itu ya. Nah, keluhan utama, mungkin masih ingat, kalau keluhan utama itu singkat aja, ngeluh, mual, muntah. Jadi umpama kita ditanyain, dia masuk rumah sakit dengan mual, muntah, sesak nafas. Nah, yang buat dia masuk rumah sakit itu apanya? Yang paling sering adalah biasanya sesak nafasnya. Karena biasanya kalau orang mual aja nggak masuk rumah sakit, kalau nggak mual, terus muntahnya muntah 1 kali 2 kali. Nah, biasanya kalau dari banyak-banyak keluhan tadi yang membuat pasiennya mengganggu, pasien paling mengganggu itu apa? Kita masukkan keluhan utamanya. Nah, kemudian riwayat penyakit yang lalu ini baru kita narasikan. Jadi pada hari ini, dan dongengnya itu di riwayat kesehatannya ini tadi, penyakit yang lalu, sekarang, keluarkan dongengnya di sini. Jadi jangan sampai dongeng di keluhan utama. Keluhan utama itu cukup ya paling membuat pasien terganggu atau tidak nyaman hari ini, saat pengkajian pasiennya itu tadi ya. Terus kemudian, nah ini yang akan saya bahas secara detail. Nah ini ya ada. Nah ini tidak jenengan temukan di asuhan keperawatan lain ya. Jadi riwayat obstetrik kebidanan ini pada orang-orang maternitas itu wajib diisi ya. Riwayat menstruasi wajib diisi ini. Inilah yang menjadi khas atau spesial, nggak pakai telur pada riwayat keperawatan maternitas ya. Riwayat menstruasi, amenore, dia mulai tidak menstruasi kapan? Kalau ingat tanggal nggak masalah, kalau nggak ingat ya udah berapa bulan yang lalu. Menars itu awal dia mengalami menstruasi, tanya aja usia berapa ya, usia 12 tahun kah, 13 tahun kah, nah seperti itu ya. Lama menstruasi dia pakai siklus yang mana, 29 sampai 30 atau 27 sampai 30 atau yang 29 sampai 30 31 ya. Itu nama siklusnya seperti apa ya. Terus kemudian banyaknya. Ya karena kita nggak bisa ngitung cc ya biasanya, jadi kita pakai pembalut aja, Bu, sehari ganti pembalut berapa kali ya, apakah penuh gitu ya. Kadang-kadang gini, ada orang yang mensnya sedikit, cuma dia setiap 2 jam sekali ganti pembalut untuk higienitas ya. Nah ada, tanya aja, itu ganti pembalut sampai sehari 12 kali itu penuh atau enggak? Oh enggak, cuma sedikit-sedikit karena saya memang enggak bisa kalau ganti pembalut itu kalau 1 jam pakai pembalut, nggak ganti pembalut baru itu, nah seperti itu ya kadang-kadang. Atau kalau tanya sehari ganti berapa kali, 5 kali penuh nggak Bu gitu ya. Atau waduh Mbak kok sehari 5 kali, saya ya 10 kali, nah itu penuh. Nah kalau di situ kita bisa mengira-ngira. Nah normalnya dia nggak boleh lebih dari 80 cc per hari. Kalau lebih dari itu, nah itu kemungkinan ada menomedo lagi, jadi lebih banyak, mensnya lebih banyak dari normal. Nah itu ya 8 sampai 100 cc atau mili per hari normalnya untuk darah menstruasi yang normal di dalam siklus. Nah kemudian, oh maaf tadi yang lama itu berapa hari menstruasinya ya? Biasanya dari timbul
coklat-coklat, bukan bukan keputihan ya, coklat-coklat sampai selesai ya bersih itu berapa hari? Maksimal sampai 10 hari ya. Kalau lebih dari itu sudah merupakan kelainan. Siklusnya, nah siklus ini tadi yang menggunakan 27 sampai 29 atau 29 sampai 30 hari. Ini siklusnya. Mohon maaf tadi saya keliru. Yang lama itu lama mensnya, dia mens berapa hari. Teratur tidaknya ini setiap siklus, apakah setiap bulan dia mengalami, ya itu ya. Dysmenorrhea, gimana pola dysmenorrhea-nya, nyerinya hebat atau nyerinya biasa, terus dysmenorrhea kapan terjadinya, ada waktu menstruasi, ada yang sebelum, terus ketika menstruasi dan sesudah ada, floral albusnya itu juga ada atau tidak. Floral albus itu keputihan ya. Keputihan ini biasanya normal pada sebelum menstruasi dan setelah menstruasi. Kalau ada keputihan di luar itu, nah itu ada tanda-tanda gangguan pada menstruasi. Ya. Terus ini riwayat kehamilan persalinan, nah ini wajib dibuat tabel, ojo dinarasikan, ya kakak kelasnya banyak. Oh anak ini cuma satu aja dibuat narasi. Nah tabel ini untuk mempermudah dan kalau kita lihat dengan cepat kita bisa screening cepat karena kita askep itu jangan terlalu banyak narasi. Kenapa? Kita butuh lihat itu cepat. Jangan sampai kita timbang terima pasien ngocok pengajiannya setengah jam. Kita datang pasiennya sudah anfal, itu bahaya sekali. Jadi askep itu dibuat seefektif mungkin supaya kita bisa screening cepat. Oh pasiennya itu gini. Ketika kita timbang terima pasien tuh enggak delok temennya dongeng sampai akhirnya setengah jam selesai. Oke, saya itu pasiennya wis anfal, hati-hati nanti. Makanya itu kenapa sih kok dibuat satu aja. Nah itu maksudnya begitu kita lihat oh gini, itu langsung cepat. Jadi kita nggak usah baca narasi seperti membaca dongeng. Nah seperti itu ya. Nah ini riwayat kehamilan sekarang. Nah ini juga wajib pada orang ibu-ibu yang sedang hamil. Riwayat kehamilan ini yang tadi saya katakan ya, G itu grafit. Hamil keberapa ini biasanya tulisannya berupa huruf Romawi, G1, G2, G3, atau sekarang juga sudah ada berubah pakai huruf biasa juga nggak apa-apa. Terus P itu nanti ada 4 ya, P-nya nanti kita bahas waktu di materi lain, AB juga ada 3. Ya. HPHT itu hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir itu adalah hari pertama haid yang sebelum yang minggu bulan kemarin dulu. Nah, itu hari pertama haid terakhir. Hari pertamanya ya. TP itu tafsiran persalinan. Nah, HPHT pada ibu hamil itu sangat penting karena dari situlah kita bisa menghitung tafsiran persalinan ya. Bukan maksudnya musyrik ya, tafsir itu berarti kita kan meramal pun enggak, tafsir ngitung ngiro bukan meramalkan. Nah seperti itu ya, bukan mendulukan keputusan yang di atas, enggak, kira-kira gitu loh ya. Terus usia kehamilan dari HPHT itu juga kita bisa menghitung kehamilan, selain nanti kita bisa menghitung usia kehamilan dari palpasi pada kehamilan ibu. Nah, keluhan hamil muda, keluhannya seperti apa? Ya, kemudian kapan terasa gerakan awal, terus kemudian ANC-nya di mana, ANC itu periksa hamilnya di mana, terus berapa kali, ya. Terus kemudian status TT-nya, nah kalau yang lahir di atas tahun 2000 itu TT-nya itu biasanya sampai SMA itu sudah sampai TT5, dan TT5 itu sudah bisa melindungi sampai usia 25 tahun sampai dari TT terakhir ya, dan diperkirakan PAMA SMA itu usianya 17 tahun ya, ditambah 25 itu berapa? 17 tambah 32, 35-an lah itu. Kalau dia hamil sampai usia 35 masih aman dari suntik TT itu masih ada efeknya, efek positif maksudnya. Terapi yang pernah diberikan ya, dia pernah mendapat vitamin A atau dapat tablet FE, terus penyuluhan yang pernah didapat, penyuluhan itu ya otomatis dari tenaga kesehatan. Kalau hasil gibah atau nonton vlog, nah itu harus diperhatikan ya.
kan selalu penyuluhan, nanti hasil gibah penyuluhan dari tetangga saya, Bu Tejo lagi, aduh enggak lah ya itu ya. Ini ya, riwayat kontrasepsi, ya ini dari anak pertama ke anak kedua, anak ketiga, anak keempat, nah itu semuanya, kalau anak sampai 10 ya tulis semuanya. Ya, ini biasanya nanti pada selain untuk pada orang-orang pada pasien-pasien ginekologi, nah orang-orang dengan kanker pada alat kandungan ini juga bisa digunakan sebagai data. Kenapa kok dia berisiko kanker ini? Kenapa kok dia berisiko kanker ini atau tumor? Nah ini karena ada pada berhubungan dengan riwayat KB-nya. Riwayat pernikahan, nah itu harus dikaji wajib, gak oleh gengsi, ini adalah maternitas. Jadi jangan sampai jenengan malu tanya ya. Kalau umpama jenengan dijelas, apa sih Mbak itu kan udah, nah ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi jenengan, Bu, saya nggak mau kepo begitu ya. Di sini usia berapa pertama kali menikah atau melakukan hubungan seksual di sini ya. Terus kemudian berapa kali? Maksudnya rabi niku ping pira rek? Karena kita ingat menikah lebih dari 2 kali itu berisiko orang atau melakukan hubungan dengan orang lebih dari 1 orang. Ya, berapa kali ini maksudnya dia sudah bukan hanya menikah ya, berhubungan lebih dengan 1 orang itu berisiko sekali dia mengalami kanker serviks itu pada pasien-pasien ginekologi ya. Nah maka dari itu kalau umpama dia ternyata menikah 2 kali, terus dia nggak ada risiko kanker serviksnya. Kita bisa nanti, Bu, bisa periksa IVA ya, Bu, ya, untuk screening kanker serviks. Kalau nggak ada, langsung aja suntik imunisasi, vaksinasi untuk CA serviks. Nah, itu salah satu pencegahan dan KIE kita terhadap, nah kalau dari sini kita tahu kan, kita bisa, Bu, jenengan sudah nikah 3 kali ya, kita kan nggak tahu jodoh ya, mungkin dia sangat laris, manis, cantik, dan sangat jadi sampai nikah 3 kali, 4 kali, terus kemudian di IVA, dia dilakukan pemeriksaan screening CA serviks, nggak terjadi, nggak ada tanda-tanda CA serviks, kita langsung suruh, Bu, jenengan kan sudah dapat rezeki ya, Bu, ya, nikah sampai 4 kali, sampai 5 kali ya, ada yang mungkin saking trending bunga desa gitu ya. Nah, sebentar ya, ada iklan, enggak apa-apa. Nah, itu ya, jenengan karena jenengan berisiko seperti ini, Ibu, jenengan karena ini alhamdulillah jenengan nggak ada tanda-tanda ada awal-awal CA serviks, alangkah sebaiknya jenengan melakukan vaksinasi karena jenengan ini termasuk orang yang beresiko. Nah, itulah gunanya pengkajian, Rek. Nah, begitu ya, Robun ya. Oke, kita lanjutkan pada jarak perkawinan dan kehamilan pertama dan kehamilan selanjutnya. Ini ya, jarak perkawinan dan kehamilan pertama ini untuk melihat bagaimana fertilisasinya, apakah dia pasangan yang subur atau pasangan yang agak susah dalam mendapatkan keturunan. Nah, ini juga akan berkaitan dengan bagaimana nanti dia menghadapi peran menjadi orang tua, ya. Nah, kalau yang bawah ya pola aktivitas, kemudian eliminasi ini sama ya, hampir sama dengan ketika jenengan di pengkajian dasar atau pengujian KMB sama, cuma di sini kalau di KMB atau dasar biasanya sebelum sakit, sesudah sakit, saat di rumah sakit. Nah, ini pada sebelum hamil dan saat hamil ya. Itu bedanya, kesadarannya. Nah, ini ya, di sini jenengan lihat selain kesadaran TTV ya, tanda-tanda vital ya isinya 4 itu ya. Harus hafal ya, dari blood pressure, kemudian heart rate, terus kemudian respirasi rate sama temperatur. Nah, udah bilingual, udah dapat bahasa Inggris ya, tadi ada bahasa Korea juga. Berarti sudah banyak lingual saya ini ya. Ada bahasa Jawa, 4 lingual sudah ya. Ini yang wajib juga untuk ibu hamil adalah artopometri. Jadi status artopometri gizi itu juga harus diukur dari tinggi badan. Kenapa? Nanti ada. Bisa buat jenengan penasaran. Berat badan ya. Kenapa? Nanti ada pada pembelajaran selanjutnya. Harus dikaji. Apalagi berat badan itu setiap bulan. Kalau tinggi badan kan nggak mungkin setiap bulan naik ya. Mungkin naik pun berapa tahun. Itu biasanya kalau sudah hamil itu pakem, karena nanti
ini apa namanya kalsiumnya sedot anaknya. Jadi untuk menambah ke atas itu sangat susah sekali. Kalau menambah ke samping itu sangat sering terjadi. Tuh. Oke. Nah, berat badan ini wajib diperiksa. Kalau bisa seminggu setiap 1 bulan sekali. Kenapa? Nanti ya. Lingkar lengan atas. Nah, ini lingkar lengan atas ya. Dan nanti ada tekniknya pemeriksaan panggul, ini biasanya pada anak pertama ya, karena panggul nggak akan berubah. Nanti anak pertama tulang panggulnya kecil, anak kedua tulang panggulnya mau lebar, itu enggak. Jadi ini biasanya pemeriksaan panggul luar, ini biasanya 1 kali ketika dia anak pertama saja. Di situ nanti ada rekodnya, oh ini ibunya pintu panggulnya kecil, nggak mungkin dilewati, dan seperti ini, dan seperti itu ya. Itu. Pemeriksaan kepala, oke, rambut. Nah ini ya, mana ini ya? Ini ya, oh sudah cairan kepala, nah, oh sudah ya. Ini, oh ada pola seksual juga. Pola seksual di sini ya, maksudnya bukan pasien, ini paling sering ya, pola seksual itu jangan hanya berhubungan dengan koitus. Jadi pola seksualnya itu adalah biasanya pasien bukan hanya hubungan badan. Jadi setelah kehamilan usia segini, pasien tidak melakukan hubungan badan karena kondisi pasien dalam keadaan plasentanya letak rendah, umpama seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti jangan sampai pasien tidak melakukan. Kadang-kadang pasiennya kurang nyaman ya, nah, seperti itu. Jadi tetap ditulis, tapi pengkajiannya bukan hanya ibu bapak kumpulnya terakhir kapan. Nah, enggak, bukan hanya itu ya yang dibahas ya, tapi kita memberikan umpama pada pasien-pasien yang letak rendah bapak ibu kalau sudah 6 bulan nggak boleh kumpul lagi ya karena plasentanya seperti ini. Nah, itu memang kita harus KIE kan. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan fisik sama ya dengan saya rasa kalau pemeriksaan fisik sudah. Oke. Mata, hidung, mulut. Kalau mata itu pada ibu itu hamil wajib diperiksa ya. Ini kenapa berhubungan dengan ada nggak tanda anemi. Terus kemudian pemeriksaan leher. Nah, ini juga biasanya pemeriksaan torak. Nah, ini yang harus hati-hati kalau jenengan torak biasanya itu utek-utek itu ada 4 ya, biasanya ada 3 ya. Nah, kalau pada ibu hamil ada 4 ya. 3 itu apa aja? Payudara. Payudara itu ada 2, walaupun sudah satunya dihilangi mungkin vasektomi, tetap harus ada 2 payudara, kanan dan kiri. Pengajiannya dibedakno, walaupun ini tulisannya 1 tapi tetap yang ada 2 itu ditulis 2. Paru-paru itu juga ada 2, walaupun satunya udah kolap diganti plastik atau seperti apa ya. Nah, itu tetap dikaji 2. Kalau jantung cuma 1, ya memang ada sih kasus jantung 2, tapi biasanya nggak akan jauh-jauh, satunya kanan, satunya kiri, memang ada kasus, tapi itu 0,000 berapa persen itu ada di luar negeri, ya jarang sekali, ya. Terus satu lagi yang kurang di pengajian ini adalah ketiak. Kenapa ketiak penting? Apalagi pada ibu-ibu dengan gangguan ginekologi. Nah, ketiak itu penting karena CA mami atau kanker mami itu kadang-kadang letaknya bukan di payudara. Benjolannya ada di ketiak. Jadi ketiak pada ibu-ibu wanita terutama wajib dikaji karena di sini kita bisa menentukan kalau ada masalah ginekologi. Tuh, nih. Nah, ini untuk pemeriksaan abdomen seperti biasa ya, tapi ini inspeksi, auskultasi, palpasi spesifik pada ibu hamil ya, itu biasanya ada pemeriksaan Leopard nanti kita. Nah, ini hanya pada ibu hamil. Kalau pada pengajian KIB apalagi bapak-bapak aja ditulisi Leopard, sama saja jenengan genitalia jenengan kalau pada bapak ditulis ada ovarium, mungkin ovarium pada bapak-bapak ya. Ini ya, jadi Leopard ini hanya pada ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau nggak ada hamil, nggak usah di Leopard. Apanya? Hamil pun itu pada usia kehamilan tertentu. Nah, masih usia 20 minggu mau di Leopard toponi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Pemeriksaan genitalia ini wajib pada ibu, apalagi ibu-ibu nifas ya. Termasuk di dalamnya nanti ada lokea, namanya lokea, dan kalau ibunya mes atau seperti apa itu termasuk di dalamnya berapa pembalut yang habis. Ya. Pemeriksaan ekstremitas, terutama ekstremitas bawah itu wajib pada ibu-ibu, terutama nanti kalau adanya bengkak. Ya, bengkaknya kita lihat kalau bengkaknya dia duduk, terus kemudian
kakinya dinaikkan, dia cepat hilang, nggak masalah. Tapi kalau dia menetap, kemungkinan ada eklamsi atau keracunan kehamilan, harus hati-hati. Pemeriksaan intergumen, nah ini biasanya ada penggelapan pada beberapa bagian ya, laboratorium. Nah, sampai sini ya, itu untuk ibu hamil, ibu infartu atau ibu nifas, ini silakan jenengan baca ya. Nah, di sini ada format asuhannya, kemudian pada gangguan ginekologi juga ada, ya. Jenengan silakan baca. Nah, terus jangan lupa ya, karena asuhan keperawatan ini adalah kemarin ikut ini kan kuliah etik ya, kuliah sama Pak Ahmadi. Nah, itu jangan lupa, nah ini yang paling sering terjadi, nah ini harus ada legalitas. Jadi saat kita selesai melakukan pengkajian, itu harus di legalitas. Harus ada tanda tangan mahasiswa, kalau jenengan perawat, berarti ini pembimbing praktek nggak usah. Ya. Jadi tapi kalau Anda mahasiswa harus ada ini, sopo sing mengkaji. Ya. Terus siapakah yang memberi bimbingan jenengan pada saat mengkaji? Ini aspek legal yang harus ada pada saat kita melakukan pengkajian maupun semua tahapan keperawatan, termasuk evaluasi sebagai macam. Nanti ada kolomnya, ada kolom tanda tangan. Karena ini ilegal sekali, ya. Ini menindaklanjuti kemarin ada karena ya ini asuhan keperawatan itu adalah ini kita senjata kita sebagai dasar hukum, banyak dasar hukumnya. Jadi setiap kita melakukan asuhan keperawatan, tindakan itu harus ada legalitasnya. Jadi nggak langsung udah nggak usah tanda tangannya. Tanda tangan ini dari mana? Dari yang melakukan tindakan atau yang pengkaji, sehingga nanti ketika timbang terima atau terjadi masalah, nah inilah yang menjadi dasar kita melindungi kita. Apakah tindakan kita sudah sesuai SOP atau tidak dari situ. Oke, dari sampai sini mungkin nanti silahkan jenengan baca-baca ini ya, yang formatnya ya, jangan penilaian jenengan agak berbeda, tapi untuk format tingkat pendidikan apapun S1, kalau S1 kan beda Bu, itu untuk nurse, kalau S1 kan beda, enggak. Kalau untuk pengkajian itu semua sama. Ya, pengkajian gerontik itu sama, pengkajian anak itu sama untuk semua tingkat pendidikan. Nah, di sini nanti jenengan silahkan baca ya formatnya. Nah, nanti besok hari Kamis ini tetap ada, saya akan membagikan YouTube, saya bukan YouTuber, maksudnya materi Jumat ya jam 12.30 nanti kita akan melakukan Zoominar. Isinya Zoominar ini apa? Tanya jawab dari materi yang kemarin. Kalau mau tanya silabus bolehlah. Kemarin paradigma, hari ini teori keperawatan dan pengkajiannya, kemudian besok adalah legal, etik, dan jadi besok adalah ini. Jadi minggu ini dasar-dasar aja sama ini tren isu. Jadi saya akan memberikan video penggambaran tentang beberapa tren isu, tapi saya beri ngobrol gini. Jadi nggak hanya video doang, jenengan nonton di YouTube iki ditonton apa maknanya apa enggak, tapi akan saya. Jadi mohon dipahami karena kita sekarang ini ya, tapi nanti pada ada demonstrasinya jenengan, nanti pada maternitas ada demonstrasinya yang mengharuskan jenengan ke kampus untuk mendapatkan tutorial dari kami praktek, tapi otomatis dengan jumlah terbatas. Jadi mohon dipahami, yang bisa kita lakukan melalui daring. Terus gimana Bu kalau daring kita nggak bisa tanya jawab? Nah, saya siasati supaya nggak setiap materi kita zoom karena nanti kita kasih 3 kali pertemuan. 1 Zoom, habis Zoom, ingat ya, kalau kita habis Zoom, diingat-ingat, habis Zoom itu ujian topik. Jadi harus disiapin, tanyakan pada Zoom, yang nggak ngerti, jangan sampai ujian topik itu telak ya, seperti itu. Karena ujian topik tidak ada remedi. Jadi di situ akan ada nilai murni jenengan di ujian topik itu, nilai murni. Nanti di UTS itu kan
kumpulan dari beberapa ujian topik soalnya kan hampir sama. Jadi UTS itu adalah untuk mendongkrak nilai jenengan, tapi nilai jenengan akan berbeda loh. Bu, UTS kami satu kelas sama 90 loh, kok nilai saya akhir kok segini. Saya lihat dari ujian topiknya. Nilai Anda, saya kalau memang jenengan melakukan tugas dengan baik, saya tidak akan memberikan nilai B+. Nggak akan memberikan nilai B. Minimal nilai saya B+. Tapi umpama nggarap tugasnya acak-acakan, terus kemudian ujian topik nggak ikut, ya, atau nggarap kelihatan nggak niat 15, benernya cuma 2, nah itu kelihatan nggak niat banget ya, padahal teman-temannya benernya minimal 5 lah, dari 15 soal kan si ketok memang nggak bisa lah, loro itu kan gak ngetok gak ngerjain merem ini tok. Nah itu dari sikap itu bisa mempengaruhi nilai akhir jenengan, ya. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, nilai saya selalu ikut Zuminar, Bu, kok nilai? Nah, ujian piye? Terus sikapmu ketika Zuminar piye? Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya sangat menghargai bagaimana kedisiplinan jenengan, walaupun saya selalu nggak tepat waktu ya. Cuma bagaimana jenengan. Nah, terus kemudian saya berikan sedikit tambahannya, nanti tanggal 22 ini kita ada kuliah pakar. Nanti kuliah pakar ini akan saya gunakan sebagai, nanti jenengan kan mendapat tugas resum nih dari prodi, ya. Nanti akan saya gunakan sebagai tugas juga. Jadi tugas jenengan sekalian saya nilai, jadi nggak banyak sekali ya. Tapi nanti akan saya berikan format resumnya, jadi nggak sukor nulis aja, nggak sukor ngetik, ketik ya, nanti karena diketik formatnya ada, dia menggunakan huruf apa, ukurannya berapa, spasinya apa, depannya harus ada sampul. Nah ini berhubungan dengan etika, ya, jadi harus ada sampulnya depannya, terus ketikannya. Jadi jenengan mengumpulkan ke dosen itu nggak hanya awut-awutan, jadi ada etikanya, jadi kelihatan niat dulu ya, berhubungan dengan etika kita perawat, jadi role model, jadi harus juga memberi contoh yang bagus. Baik, terima kasih atas perhatian jenengan hari ini. Nanti kita ketemu secara interaktif di Zoominar yang akan rencananya diadakan hari Jumat, tanggal 18 September 2002, jam 12.30 ya, 12.30 nanti besok akan saya bagikan linknya ya. Saya harap kehadirannya semuanya ya. Ingat aturannya Zoominar ya. Jadi menggunakan pakaian yang rapi ya. Terus duduk dalam posisi tegap, tidak ada yang rebahan ya, walaupun rebahan sekarang bisa menyelamatkan dunia, tetapi bukan berarti kalau jenengan kuliah terus rebahan, ono sing ngambil makan keripik. Kalau minum, saya memperkenalkan minum air putih ya, dengan sopan, gak klok di depan dosennya, nggak pakailah minuman yang bagus. Atau ketika jenengan mau minum, Anda menghilang sekedap, habis itu balik lagi. Tapi kalau nggak menghilang lama gitu ya, kalau mau ke belakang, silahkan ada Zoom, ada chat secara mandiri, jangan di-chat itu ya for all gitu, Bu saya mau ke belakang. Nah itu etikanya kalau saya mau ke belakang, dan ke belakang kan nggak mungkin ke 2 jam, jadi kan ke belakang naik kereta api atau gimana kok sampai 2 jam, nggak mungkin ya. Ke belakang kan cukup, apalagi di rumah nggak ada antri ya, atau di kos-kosan ya, nggak mungkin antrinya sampai 3 jam seperti itu. Dan itu ya, kalaupun jenengan saya mau Zoominar sama Bu Sita, saya lagi jalan-jalan di mall atau di warung, nggak masalah, pokoknya jenengan duduk manis, pakai baju yang sopan. Terus kemudian kalau saya suruhkan menurunkan kameranya, di bawahnya juga pakai baju yang sopan. Kalau sarungan cowok mungkin habis habis Jumatan monggo, tapi sarungnya yang sopan ya, nggak dilending-lending ala maling. Nah seperti itu nggak masalah ya. Saya santai, tapi otomatis ada batasan-batasannya, nggak usah saya sebutkan karena jenengan semua sudah dewasa. Terus tingkat biro kira ya, habis menjelang uzur ya, jadi saya nggak usah menjelaskan harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai baju yang berkerah, kalau pakai kaos harus pakai jilbab yang seperti ini, terus kemudian duduknya harus seperti ini, nggak boleh sambil merokok, nggak boleh sambil makan rujak rame-rame. Nah itu halnya nggak usah jadi saya anggap di pelajaran kemarin dasar itu harusnya jenengan sudah tahu etikanya
Nah, seperti itu. Dan saya mohon dipahami, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita bahas kemarin bermanfaat bagi jenengan. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti jenengan siapkan. Nanti pada sesi seminar akan saya berikan pertanyaan pada materi ini apa permasalahan. Jadi seperti itu ya. Jadi seminar itu nanti saya lebih banyak ke sesi diskusi supaya jenengan nggak seperti dikasih materi kemudian tugas sudah nggak ada feedback. Nah dari situ, nah ingat tugas ini nanti tugasnya adalah tugas yang satu-satunya sebelum UTS dari saya ya. Nanti berarti tugas Anda tinggal satu, jadi laksanakan dengan baik, kerjakan dengan baik agar hasilnya juga baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.